Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Nurmalasari dengan NIM 2022-0801-297. Nama saya Rama Purnama dengan NIM 2022-0801-296. Saya Alicia Lovita Maharani dengan NIM 2022-080-11293. Perkenalkan, nama saya Suhanto dengan NIM 2022-0801-301. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek 1 di BMS model dengan studi kasus rumah sakit. Dalam proyek ini, kami melakukan perancangan dan implementasi basis data menggunakan MySQL pada XMPP dengan bahasa Structured Query Language atau SQL. Presentasi ini akan kami jelaskan secara bertahap, dimulai dari Data Definition Language atau DDL, yaitu proses pembuatan struktur database, kemudian dilanjutkan dengan Data Manipulation Language atau DML, yaitu proses pengolahan data di dalam database. Data Definition Language atau DDL adalah subbahasa dari SQL, Structured Query Language, yang digunakan khusus untuk membangun, mengubah, dan menghapus struktur objek dalam database. Praktikum ini menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD, rumah sakit dengan tabel, pasien, dokter, administrator, pasien dokter, dokter admin, dan daftar. Selanjutnya ada perintah utama dalam DDL, yaitu yang pertama ada create, digunakan untuk membuat objek baru dalam database, seperti tabel, database, atau indeks. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menjalankan XMPP Control Panel sebagai server lokal. XMPP berfungsi sebagai environment untuk menjalankan layanan web dan database secara lokal di komputer. Pada tahap ini, kami mengaktifkan dua servis utama, yaitu Apache dan MySQL, dengan menekan tombol Start. Jika kedua servis sudah aktif dan berwarna hijau, maka dapat dipastikan bahwa server database MySQL sudah berjalan dengan baik dan siap digunakan. Setelah XMPP aktif, langkah berikutnya adalah mengakses database MySQL. MySQL dapat diakses melalui dua cara, yaitu menggunakan command prompt atau melalui antarmuka grafis phpMyAdmin. Dalam praktikum ini, kami menggunakan phpMyAdmin karena tampilannya lebih visual dan memudahkan dalam proses pembuatan tabel serta relasi antar tabel. Kami membuka browser dan mengakses alamat localhost /phpMyAdmin. Kemudian pada halaman tersebut dapat terlihat daftar database bawaan dari MySQL. Perintah DDL yang lain yaitu alter, digunakan untuk mengubah struktur objek yang sudah ada, misalnya menambah kolom baru atau mengubah tipe data kolom. Tahap selanjutnya adalah membuat database baru menggunakan perintah create database. Pembuatan database ini bertujuan sebagai wadah utama untuk menyimpan seluruh tabel yang berkaitan dengan sistem rumah sakit. Sesuai dengan studi kasus yang diberikan, kami membuat database dengan nama rumah sakit. Setelah database berhasil dibuat, database tersebut kemudian dipilih atau diaktifkan agar setiap perintah SQL berikutnya dijalankan di dalam database rumah sakit. Selanjutnya, perintah DDL yang lain ada drop, digunakan untuk menghapus objek dari database secara permanen atau menghapus strukturnya sekaligus isinya. Menghapus database dengan perintah drop digunakan untuk menghapus database apabila tidak digunakan atau ingin dibuat ulang. Setelah database berhasil dibuat dan diaktifkan, langkah berikutnya adalah membuat tabel-tabel sesuai dengan Entity Relationship Diagram atau ERD rumah sakit. Tabel pertama yang dibuat adalah tabel pasien, yang berfungsi untuk menyimpan data pasien seperti ID pasien sebagai primary key, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, dan nomor handphone. Selanjutnya, membuat tabel dokter yang berisi data tenaga medis yang menangani pasien, seperti ID dokter, nama dokter, alamat dokter,
tanggal lahir, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Selanjutnya, membuat tabel dokter admin yang berfungsi sebagai penghubung antara dokter dan administrator. Dalam tabel ini menyimpan data yaitu ID data, ID dokter, dan ID admin. Selanjutnya, membuat tabel pasien dokter yang digunakan untuk mencatat proses pemeriksaan pasien oleh dokter. Tabel ini menyimpan data berupa ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan resep. Selanjutnya yaitu membuat tabel daftar dengan perintah create. Sama seperti sebelumnya, yaitu tabel daftar digunakan untuk mencatat pendaftaran pasien. Nah, tabel ini berisi ID daftar, ID pasien, dan ID admin. Selanjutnya yaitu menampilkan dan mengecek daftar tabel yang sudah dibuat dengan perintah show tables. Untuk memastikan bahwa seluruh tabel telah berhasil dibuat, kami menggunakan perintah show tables dan hasilnya menunjukkan bahwa semua tabel yang tadi sudah diisi sudah tersedia di dalam database rumah sakit. Selanjutnya yaitu memasukkan atau menginput data ke tabel pasien dengan perintah insert into patient. Pasien yaitu bisa diisi dari nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP. Kemudian values berisi nama-nama dari nama pasiennya, terus alamat pasien, jenis kelamin pasien, penyakit, dan nomor HP. Maka selanjutnya akan menampilkan struktur dari tabel tersebut. Setelah seluruh tabel berhasil dibuat, tahap selanjutnya adalah membuat relasi antar tabel. Relasi ini berfungsi untuk menghubungkan data antar tabel menggunakan primary key dan foreign key sehingga data dapat saling berelasi dan tidak berdiri sendiri. Untuk mempermudah pembuatan relasi, kami menggunakan menu designer pada PHP MyAdmin. Ada di paling kanan tab, di sini ada designer. Kemudian relasi ini dapat dibuat secara visual dan lebih mudah dipahami. Relasi dibuat dengan cara menghubungkan field primary key ke field foreign key sesuai dengan entity relationship diagram rumah sakit. Nah, di sini kita bisa buat relasi dari ID pasien di tabel pasien dokter ke ID pasien yang ada di tabel pasien. Selanjutnya, relasi yang kedua yaitu ID dokter di tabel pasien dokter ke ID dokter yang ada di tabel dokter. Selanjutnya yaitu ID dokter di tabel dokter admin ke ID dokter di tabel dokter. Lalu relasi selanjutnya dari ID admin di tabel dokter admin ke ID admin dari tabel administrator. Selanjutnya yaitu relasi ID pasien di tabel daftar ke ID pasien ke tabel pasien. Nah, yang terakhir yaitu relasi ID admin di tabel daftar ke ID admin di tabel administrator. Selanjutnya, pada relasi ini kami mengatur on delete cascade dan on update cascade agar perubahan atau penghapusan data tetap konsisten pada seluruh tabel yang berelasi. Setelah seluruh relasi selesai dibuat, tampilan akhir menunjukkan bahwa semua tabel telah saling terhubung sesuai dengan IRD dan database siap digunakan untuk tahap selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DML atau Data Manipulation Language. DML digunakan untuk memanipulasi data yang ada dalam tabel di database. Adapun perintah dalam DML yang meliputi insert into, update, select bersyarat, between, like, order by, fungsi statistika, dan fungsi string. Untuk perintah yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perintah insert into. Untuk perintah insert into itu digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Biasanya perintah ini digunakan untuk
setelah table dibuat dengan DDL dengan perintah create table. Untuk tujuan dari perintah ini agar table tidak hanya punya struktur aja tapi juga punya isi data yang dapat ditampilkan dan juga diolah. Untuk contoh konteks dalam rumah sakit, kita akan menambahkan satu data pasien yang bernama Fajar Ramadan. Untuk langkah-langkahnya kita pergi ke menu tabel pasien, kemudian kita ke menu SQL, kemudian kita ketik perintahnya insert into pasien, buka kurung nama underscore pasien, koma alamat underscore pasien, jenis underscore kelamin, koma penyakit, koma nomor underscore handphone, tutup kurung, value, buka kurung. Untuk nama pasien kita masukkan Fajar Ramadan, untuk alamat pasien kita masukkan Jalan Flamboyan 8, nomor 8 Depok, untuk jenis kelamin 1, untuk penyakit mah, untuk nomor handphone 081234567899, tutup kurung titik koma, kemudian kita pencet yang kirim. Untuk perintah ini akan menambahkan satu baris pasien baru bernama Fajar Ramadan ke dalam database. Kemudian selanjutnya perintah update. Untuk perintah update ini digunakan untuk mengubah atau memperbaharui data yang sudah tersimpan di dalam table. Biasanya perintah ini tuh digunakan kalau ada kesalahan input atau perubahan informasi. Sebagai contoh, kita akan mengubah nama pasien yang sebelumnya namanya Eko menjadi Mirna Mariati. Untuk langkah-langkahnya kita ke menu table pasien, kemudian ke menu SQL juga, kemudian ketikkan perintahnya update pasien, set nama underscore pasien sama dengan Mirna Mariati, where ID underscore pasien sama dengan 5 titik koma. Dengan perintah ini akan mengubah nama pasien dengan ID 5 yang sebelumnya tadi namanya Eko menjadi Mirna Mariati. Dengan adanya where, proses update tidak merubah keseluruhan table. Kemudian yang selanjutnya adalah perintah delete. Untuk perintah delete ini digunakan untuk menghapus data tertentu dari table. Untuk contohnya kita akan menghapus data pasien dengan ID 5 dari table. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita ke menu table pasien, ke menu SQL, kemudian kita ketikkan perintahnya, yaitu delete from pasien, where ID underscore pasien sama dengan 5 titik koma. Untuk perintah ini akan menghapus data pasien dengan ID 5 dari table. Data yang terhapus tidak bisa dikembalikan kecuali ada backup. Oke, baik, kita masuk ke perintah select. Perintah ini digunakan untuk menampilkan data dari tabel di dalam database. Perintah ini adalah perintah yang paling sering digunakan karena berfungsi untuk melihat isi data. Jika kita ingin menampilkan seluruh data dan seluruh kolom dalam satu tabel, maka kita menggunakan tanda bintang. Contohnya, seperti yang digambar, perintah select bintang from pasien berarti kita meminta sistem untuk menampilkan semua data yang ada di tabel pasien, mulai dari ID pasien, nama, alamat, hingga nomor HP. Selain itu, select juga bisa digunakan untuk menampilkan kolom tertentu saja sesuai kebutuhan. Kemudian ada select bersyarat. Select bersyarat itu select yang menggunakan kondisi tertentu. Perintah ini digunakan ketika kita tidak ingin menampilkan semua data, tetapi hanya data yang memenuhi syarat tertentu. Kondisi ini ditentukan menggunakan kata kunci where. Contohnya seperti yang ada di gambar. Misalnya kita ingin menampilkan hanya pasien dengan jenis kelamin tertentu, dengan menambahkan where, sistem hanya akan menampilkan data yang sesuai dengan kondisi tersebut. Artinya, database akan menyaring data terlebih dahulu, lalu menampilkan hasil yang sesuai dengan kriteria. Kemudian ada between. Between ini digunakan untuk menampilkan data yang berada di antara dua nilai tertentu. Perintah ini biasanya digunakan untuk data yang memiliki rentang, seperti ID, tanggal, atau nilai angka.
Sebagai contohnya, seperti yang ada di gambar, jika kita ingin menampilkan data pasien dengan ID 2 sampai 4, maka kita bisa menggunakan between. Dengan perintah ini, database hanya akan menampilkan data yang ID-nya berada dalam rentang tersebut, dan data di luar rentang itu tidak akan ditampilkan. Kemudian ada like. Like ini digunakan untuk mencari data berdasarkan pola tertentu, khususnya pada data berbentuk teks. Like biasanya digunakan bersama dengan tanda persen yang berfungsi sebagai simbol pengganti karakter. Sebagai contoh, jika kita ingin mencari pasien yang alamatnya mengandung kata tempat atau Jakarta, contohnya, maka kita menggunakan like dengan pola persen Jakarta persen. Tanda persen di depan dan di belakang kota Jakarta berarti teks tersebut boleh diawali dan diakhiri oleh karakter apapun, asalkan mengandung kata Jakarta. Jadi, select ini digunakan untuk menampilkan data. Kemudian select bersyarat digunakan untuk menampilkan data dengan kondisi tertentu. Between digunakan untuk menampilkan data dalam rentan nilai tertentu. Dan like digunakan untuk mencari data berdasarkan pola teks. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, dan kita akan mulai dari perintah order by. Perintah order by digunakan untuk mengurutkan data yang ditampilkan oleh perintah select. Pengurutan ini bisa dilakukan secara menaik atau menurun, tergantung kebutuhan. Jenis pengurutan, order by itu punya dua jenis pengurutan, yaitu ascending, artinya data diurutkan dari nilai terkecil ke terbesar, dan descending, yang artinya data diurutkan dari nilai terbesar ke yang terkecil. Sebagai contoh, jika kita mengurutkan data pasien berdasarkan ID pasien secara descending, maka data akan ditampilkan dari ID terbesar ke ID terkecil. Sebaliknya, jika menggunakan ascending, maka data akan ditampilkan dari ID terkecil ke ID terbesar. Order by ini digunakan agar data tidak tampil acak, tetapi tersusun rapi sesuai urutan yang kita inginkan. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi statistika. Fungsi statistika digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap data yang ada di dalam tabel. Fungsi ini sangat berguna untuk mendapatkan informasi berupa angka, seperti data, nilai terbesar, dan nilai terkecil. Jenis fungsi statistika. Yang pertama ada fungsi count. Digunakan untuk menghitung jumlah data yang ada di dalam tabel. Contohnya, count dapat digunakan untuk mengetahui berapa jumlah pasien yang terdaftar di rumah sakit. Yang selanjutnya ada fungsi sum. Digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai dari suatu kolom. Sebagai contoh, sum dapat digunakan untuk menjumlahkan nilai ID pasien dan data numerik lainnya. Selanjutnya ada fungsi min. Ini digunakan untuk mencari nilai terkecil dari suatu kolom. Misalnya untuk mengetahui ID pasien paling kecil yang ada di dalam tabel. Selanjutnya ada fungsi max. Digunakan untuk mencari nilai terbesar dari suatu kolom. Contohnya untuk mengetahui ID pasien paling besar dalam tabel pasien. Kesimpulannya adalah fungsi estetika membantu kita mendapatkan informasi penting dari data tanpa harus melihat data satu persatu. Kita lanjut ke fungsi selanjutnya. Ada fungsi string. Fungsi string digunakan untuk mengolah data yang berbentuk teks atau karakter, seperti nama dan alamat. Dengan fungsi string, kita bisa mengambil sebagian teks sesuai kebutuhan. Fungsi string yang pertama ada left, digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari sebelah kiri suatu teks.
Contohnya, flag bisa digunakan untuk menampilkan alamat pasien yang diawali dengan kata tertentu, seperti JI. Kemudian ada write. Fungsi write digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari sebelah kanan suatu teks. Sebagai contoh, flag dapat digunakan untuk menampilkan 3 digit terakhir dari nomor handphone pasien. Kemudian ada mid. Fungsi mid digunakan untuk mengambil karakter dari tengah teks berdasarkan posisi dan jumlah karakter yang diinginkan. Misalnya, mengambil beberapa huruf dari tengah nama pasien. Fungsi string ini sangat membantu ketika kita hanya membutuhkan sebagian teks, bukan keseluruhan data. Jika dapat disimpulkan, order by digunakan untuk mengurutkan data, fungsi statistika digunakan untuk melakukan perhitungan data, dan fungsi string digunakan untuk mengolah data berbentuk teks. Sekian penjelasan dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.